Kita mulai, Ibu. Sudah siap dimulai belum, Bu? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil adqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza, amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Sehat walafiat? Semoga bukan hanya fisiknya saja, Bu, yang sehat, Bu. Semoga hatinya juga sehat. Semoga dompetnya juga sehat. Masih awal bulan kayaknya nih. Masih sehat ya? Karena tidak sedikit orang yang fisiknya sehat tapi kok dimasukin ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Jadi sehat itu bukan hanya sehat fisik. Mental kita juga harus sehat, hati kita juga harus sehat. Nah, semoga ibu-ibu semuanya sehat lahir dan batin. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita sebagai seorang muslim atau muslimah, tentunya melebihi kebahagiaan kita ketika bisa berkumpul dan berjumpa dengan saudara-saudarinya seiman di tempat yang baik, yang insya Allah berkah, di acara yang juga insya Allah ya penuh dengan kebaikan. Acara apa ini? Pembagian sembako atau pembagian apa? Acara apa? Pembagian ilmu. Ada sembako di sini? Ada. Ada air minum. Oh, yang ngomong air minum saya jadi ingat saya butuh minum ini. Ya, jadi kita tidak berkumpul di sini untuk perkara dunia. Tidak berkumpul untuk mencari urusan dunia berupa harta atau benda. Tapi yang mengumpulkan kita di sini karena kita sama-sama cinta akhirat. Karena sama-sama cinta Allah dan Rasul-Nya. Maka sebagaimana yang sabda Nabi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama seperti yang ibu-ibu lakukan, dari rumah ke sini jalan apa naik mobil? Yang dimaksud jalan di sini nggak mesti jalan kaki. Mau naik motor, mau naik mobil, mau naik kuda, naik keledai. Artinya menuntut ilmu. Bahkan walaupun dengan membaca atau mendengarkan kajian, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Amin. Ibu-ibu, tema kita apa pagi ini? Berbaik sangka kepada Allah. Iya.
Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup di dunia ini seperti roda yang terus berputar ya. Kadang kita dapat kebaikan, kadang dapat keburukan. Kadang menyenangkan, kadang menyedihkan. Sebagaimana kadang siang, kadang malam. Dan itu semua kata Allah sebagai ujian. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian semua dengan keburukan juga dengan kebaikan sebagai ujian. Kebaikan atau keburukan sama-sama ujian. Ibu maunya diuji sama apa? Sama kebaikan apa sama keburukan? Kita nggak bisa memilih, Bu. Allah akan memberikan keduanya. Kita berharap dengan kebaikan, tapi Allah akan menguji kita dengan keduanya. Ibu diuji dengan kesehatan, diuji juga dengan rasa sakit. Pernah nggak ibu sehat terus sampai sekarang? Ada saatnya ibu flu, ibu demam ya. Itulah Allah uji dengan kebaikan, dengan keburukan. Dan kita harus siap dengan keduanya. Jangan hanya siap diuji dengan kebaikan saja, karena itu mustahil. Ya. Dan tidak setiap orang siap diuji dengan kebaikan loh Ibu. Ada nggak orang kaya yang sombong? Ada nggak? Ada kan? Dia diuji dengan kekayaan, baik nggak tuh? Diuji dengan kemudahan rezeki. Apakah dia bisa bersabar untuk nggak bangga diri, untuk nggak sombong, untuk nggak pamer, nggak dikit-dikit posting ya harta kekayaannya? Banyak yang nggak sabar, banyak yang nggak lulus ujian. Justru ketika diuji dengan kemiskinan, dia malah sabar. Dia berdoa, dia berharap kepada Allah, ingat Allah saat miskin gitu. Tapi ketika diuji dengan harta yang melimpah, malah justru lupa kepada Allah. Ada yang seperti itu. Ada orang kalau lagi sakit, ingat sama Allah. Ya Allah, minta kesembuhan. Giliran sehat, lupa sama Allah. Dia nggak siap diuji dengan kebaikan. Kita harus selalu siap. Itu semua ujian. Orang beriman pasti diuji. Entah dengan kebaikan, entah dengan keburukan. Dalam surat Al-Ankabut Allah menyebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu aja saya beriman gitu, ngaku-ngaku beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Pasti ibu-ibu, orang beriman itu diuji. Harus selalu siap dengan kebaikan, dengan keburukan. Semuanya berasal dari Allah. Diuji dengan kebaikan, bersyukur. Tidak ujub, tidak bangga, tidak sombong. Ya. Ada wanita diuji dengan kecantikan. Ujiannya besar banget. Tawaran jadi model. Ya. Tawaran jadi ya barang yang murah bisa dibeli. Laris. Maka di sini kadang kita harus bersyukur dikasih wajah pas-pasan, Bu.
Ya, para penjahat nggak berminat. Ya. Karena mereka yang diuji dengan kecantikan, godaannya besar itu. Diajak pakai jilbab aja berat. Nanti kecantikan saya nggak kelihatan. Nanti rambut panjang saya, rambut lurus saya, lekuk tubuh saya, putihnya punggung saya, dan lain sebagainya nggak kelihatan katanya. Ujian tuh. Coba orang yang wajahnya pas-pasan, ya, kadang lebih tahu diri gitu, lebih sadar diri. Jangan sampai sudah mah wajahnya pas-pasan, imannya juga pas-pasan. Tetapi di sini intinya kita harus siap diuji dengan apapun. Dan kita ketika diuji harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik sama manusia aja harus. Betul apa tidak? Boleh nggak kita prasangka buruk sama orang? Waduh, ini air jangan-jangan udah diracun nih. Ya, ada bekas bolongan nggak nih? Wah, hidup kalau udah berprasangka nggak enak. Berprasangka baik pada manusia aja harus. Nggak boleh berprasangka buruk. Iyyakum wadh-dhon fa innadh dhonna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu sedusta-dustanya perkataan. Terutama kalau ibu-ibu ke suami. Jangan mudah berprasangka buruk. Suami nggak bisa dihubungi, suami telat datang. Ibu mau prasangka apa ke suami? Kemana ini? Curiga? Waduh. Udah siap aja sapu lidi depan pintu. Assalamualaikum. Pak, 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 pak. Ya. Setelah selesai ternyata apa? Bannya bocor. HP-nya lowbat. Kata istrinya, coba ngasih tahu kalau HP-nya lowbat. Suaminya bingung, ngasih tahu dengan cara apa ya? Apakah dengan menginjak bumi? Ya, berprasangka baiklah sama manusia. Jangan berprasangka buruk. Nah, kalau sama manusia saja harus berprasangka baik, ibu-ibu, bagaimana dengan kepada Allah, pencipta kita? Ya, siapa menciptakan kita? Yakin? Bukan emak? Hah? Allah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalil bahwa manusia diciptakan sama Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki pada kita. Ya, kita ini bisa makan, bisa minum, bisa memenuhi kebutuhan itu dari Allah. Allah sudah menentukan rezekinya bahkan sebelum kita lahir. Allah ngasih rezeki sama kita. Banyak banget kebaikan yang Allah berikan kepada kita, terus kita malah berprasangka buruk sama Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku tergantung prasangka hambaku. Ya, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jika si hamba berprasangka baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika hamba berprasangka buruk, dia juga akan mendapatkan keburukan. Harus berprasangka baik. Ibu-ibu datang ke sini bakal diganjar atau dibalas nggak sama Allah? Apa balasannya?
pahala dan surga. Ya. Yakin itu? Ya, jika kita datang menuntut ilmu dengan ikhlas, dengan baik, berniat untuk beramal, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Itu prasangka baik kita. Ya, kita harus yakin dengan janji Allah. Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita harus yakin. Berprasangka baik. Ibu yakin nggak kalau kita di majelis ilmu itu selama kita ikhlas, itu jiwa kita akan tenang? Yakin nggak? Atau majelis ilmu malah tambah kesel? Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang berkumpul di majelis ilmu, kata Rasulullah, akan turun ketenangan, ketentraman, dan akan diliputi rahmat. Jadi dalam keseharian itu kita sangat butuh prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik, Allah akan mengampuni seluruh dosa saya. Allah akan memaafkan saya. Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan memasukkan saya ke dalam surga. Allah akan menjauhkan saya dari azab kubur, dari azab neraka. Prasangka-prasangka baik kepada Allah. Jangan ketika kita meninggal, waduh saya kayaknya bakal diazab ini. Saya kayaknya meninggalnya bakal susah ini. Saya sepertinya bakal dihimpit di alam kubur. Saya sepertinya dikumpulkan di neraka, dan seterusnya. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah kerja nggak? Ada yang pernah kerja? Di perusahaan? Setiap akhir bulan prasangka baik nggak sama perusahaan? Hah? Coba yang pernah kerja, biar langsung saya tanya. Nah, ibu pernah? Akhir bulan itu prasangka baik nggak? Kenapa ibu bisa yakin? Nah, permasalahannya kalau ibu bolos. Kalau ibu bolos sebulan. Ibu bolos sebulan tanpa izin, kira-kira ibu prasangka baik dapat full apa enggak? Susah prasangka baik, susah. Hah? Itu prasangka baik, prasangka buruk tuh. Prasangka buruk. Betul sekali. Ini perumpamaannya. Kita tidak bisa serta-merta ujug-ujug berprasangka baik ke perusahaan kalau selama kita kerjanya nggak baik. Teladan, telat datang pulang duluan. Ya, CCTV ada, mandor udah melotot aja tiap hari. Wah, ini kira-kira dapat full nggak nih gajinya? Atau jangan-jangan malah dapat SP. Mending kalau SP1, kalau SP3 langsung pecat. Apakah dia akan terus berprasangka baik? Ah, ini mah perusahaan yang baik sekali. Perusahaan yang luar biasa sekali. Saya tidur, saya gak dateng, tetap gaji full. Apakah bisa begitu? Nah, terus bagaimana dengan sebagian hamba? Allah pasti masukkan saya ke surga. Allah pasti ngampuni saya. Setiap hari dosa, maksiat terus. Bisa? Ibu-ibu, prasangka baik itu ada alasannya. Seseorang mencuri terus berprasangka baik sama yang dicuri.
Saya mau mencuri, mau merampok. Nanti kalau ketahuan, saya yakin dia akan memaafkan saya dan mengasihinya dengan baik. Nggak bakalan. Yang ada diteriakin, digebukin, dilaporin ke polisi. Jadi orang yang berprasangka baik setelah dia berbuat jahat ini orang-orang nggak waras. Ya. Seorang pemuda, mohon maaf, naudzubillah, memperkosa anak tetangganya, terus ngaku ke orang tuanya pengen nikah sama anak itu. Pak, saya telah memperkosa anak Bapak. Kiranya Bapak mau menjadikan saya sebagai menantu. Kira-kira gimana? Ini waras apa enggak orang ini? Ya, ini enggak waras. Dia berbuat jahat, dia berbuat salah, terus ujung-ujungnya berlindung di balik prasangka baik. Halo, ini Anda prasangka baik bagaimana? Enggak ada prasangka baik seperti itu. Ya, ada orang-orang berprasangka baik sama Allah, ngomongnya gitu. Tapi nggak pernah beramal, malas beramal, ya, maksiat, dosa terus jalan, mendolimi orang lain, ya, nggak mau taubat. Terus gimana mau berprasangka baik kalau seperti ini? Oleh karena itu, ya, kita harus tahu bagaimana caranya berprasangka baik pada Allah. Nanti akan saya sebutkan juga di pembahasan ini contoh-contoh bentuk berburuk sangka kepada Allah. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, bagaimana caranya supaya mudah berbaik sangka sama Allah. Yang pertama, mengenal Allah lebih dekat. Kalau ibu mengenal Allah, ibu akan berbaik sangka pada Allah. Banyak warga berbaik sangka sama Bapak Presiden kan? Kalau ada Bapak Presiden pengen minta sepeda, iya kan? Ibu mau apa? Sepeda katanya. Minta sepeda. Itu contoh. Kenapa bisa berprasangka baik begitu? Karena yang dia kenal, presiden kita suka bagi-bagi sepeda. Ini contoh aja, pendekatan. Orang bagaimana mengenal kebaikan, maka dia akan berprasangka baik sesuai dengan kebaikan itu. Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki kasih sayang yang luas. Di antara namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Dan mengandung sifat rahmat, kasih sayang yang begitu luas dan terus menerus. Kata Allah, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu melampaui kemarahanku. Bayangkan saja Bu, seorang hamba berbuat dosa siang dan malam, kemudian dia sekali aja astagfirullah, mohon ampun pada Allah, Allah mengampuni seluruh dosanya. Bayangkan. Seorang hamba berbuat dosa dan maksiat, setiap waktu Allah masih ngasih dia makan dan minum. Begitu luas kasih sayang Allah. Dan Allah memiliki 100 kasih sayang rahmat, satunya diturunkan ke bumi, 99 ditunda di akhirat. 1% itu, satu kasih sayang itu diturunkan ke bumi, dengannya binatang buas menyayangi anaknya.
pengaruh dari kasih sayang Allah. Allah menjadikan seorang ibu walaupun dia itu binatang buas aja sayang sama anaknya. Apalagi manusia yang baik hati seperti ibu-ibu, sayang banget pasti sama anaknya. Itu pengaruh kasih sayang Allah. Ibu yakin gak Allah tuh sayang sama ibu? Yakin? Semua yang menimpa kita itu atas pengaruh kasih sayang Allah pada kita. Ketika ibu diuji sakit, kalau ibu kenal Allah yang begitu sayang, lebih sayang daripada orang tua kita, ibu akan yakin sakitnya ibu ini karena Allah sayang sama ibu. Dengan sakit ini saya terus memuji Allah. Saya terus memohon ampun pada Allah. Saya terus berdoa kepada Allah. Saya terus mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak berani berbuat zalim sama orang gara-gara saya sakit. Sekarang orang lumpuh di rumah sakit berbaring di atas kasur. Masih berani nggak dia mencak-mencak ngumpat orang lain? Aduh Pak, kondisi begini aja kok masih mengumpat dan mencela ya? Apa nggak sadar diri gitu? Misalkan ada gitu ya, tapi jarang yang seperti itu. Yang sudah terbaring di rumah sakit, mereka ingat sudah depannya kematian. Nggak nyakitin orang lagi, nggak menzalimi orang lagi. Terhindar dari kedoliman-kedoliman yang mungkin kalau dia sehat, dia berbuat dolim seperti dulu. Jadi ketika kita diuji dengan sakit, kita bersyukur. Di samping bersabar, kita bersyukur. Dengan sakit ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sakit ini, Allah mengampuni, merahmati, meninggikan derajat, mencegah dari kezaliman. Sampai kata Rasulullah, ketika sakit kepada seorang hamba, itu menghapuskan semua dosa, dia meninggal dalam keadaan tidak ada dosa sedikit pun ketika dia sabar. Berprasangka baik karena Allah sayang, karena yakin Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu baru dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika ibu kenal Allah sebagai Ar-Razzaq misalnya. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rizki. Sebelum ibu lahir, Allah sudah menentukan rizkinya. Rizki ibu. Dan kata Rasulullah, seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum terpenuhi semua jatah rizkinya. Allah yang menanggung rizki. Jangankan kita, binatang melata pun ditanggung rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Kita ditanggung rizkinya. Anak kita ditanggung rizkinya. Orang tua kita ditanggung rizkinya. Suami kita ditanggung rizkinya. Tetangga kita, semua manusia, semua makhluk Allah tanggung rizkinya. Ya, seperti dalam surat Hud tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Dan Allah menetapkan rizki sama seperti menetapkan ajal. Ya, dalam hadis disebutkan bikat bi rizkihi wa ajalihi. Ketika usia kita 4 bulan di kandungan, ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, dan hal-hal lainnya ditetapkan. Rizki dan ajal ini mirip. Sebagaimana kita tidak bisa lari dari ajal,
kita juga tidak bisa lari dari rizki. Ibu bisa lari dari ajal? Bisa kabur? Ibu bisa kabur dari rizki? Ibu nggak bisa lari. Walaupun ibu bersembunyi, saya nggak mau dapat rezeki. Rezeki nyamperin ibu. Rizki itu mengejar kita sebelum kita ngejar rizki. Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rizki. Kalau kita yakin, kenal Allah sebagai Ar-Razzaq gitu ya, kita akan berprasangka baik pada Allah. Kita ikhtiar, berusaha mencari nafkah, Allah pasti ngasih rizki. Apa yang kita terima dari hasil usaha kita, yang penting halal, itulah rizki yang Allah berikan. Banyak atau sedikit rizki, ya, semuanya ketetapan Allah. Tidak perlu khawatir. Saya nyari cicak, nggak ada ya. Cicak itu nemplok di dinding. Makanannya terbang. Cicak nggak protes, kenapa saya nggak punya sayap? Ya, giliran ngejar sedikit, kadang-kadang terpleset jatuh. Tapi hidup nggak tuh cicak? Hidup. Allah tanggung rezekinya. Itu gajah, Bu, nggak punya ijazah, gemuk-gemuk. Ya, sehat-sehat itu. Kata Ibrahim bin Adham, pernah aku memegang makanan, ya daging, tiba-tiba direbut sama kucing. Dikejarlah. Dibawa sama kucing tersebut di suatu tempat. Ternyata kucing itu pergi lagi nyari makanan lagi. Tidak begitu lama keluar ular yang buta. Ya. Makan makanan tersebut. Jadi dengan aneka ragam cara Allah memberikan rizki kepada hambanya. Anak yatim bisa jadi orang kaya raya. Anak miskin, orang tuanya miskin, bisa jadi kaya raya. Bisa sukses. Ya, tidak ada rezeki yang mentok begitu. Nah, jadi ketika kita kenal Allah, kita akan berprasangka baik sama Allah. Ibu butuh rezeki nggak? Minta ke siapa? Perlu ikhtiar nggak? Perlu. Minta sama Allah, berharap sama Allah, perlu ikhtiar dengan cara yang halal. Kata Rasulullah, wa annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut thair. La razaqakumullah kama yarzuqut thair, tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rizki pada kalian seperti Allah memberikan rizki pada burung. Gimana burung? Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, cari makanan terbang sana sini. Keluar di sore hari dalam keadaan kenyang. Jaminan makanan yang Allah berikan kepada burung. Kita manusia harus keluar, harus bekerja, harus mencari nafkah jika ingin mendapatkan rizki, dan tetap berdoa berharapnya kepada Allah sang pemberi rizki. Ya, jadi harus mengenal Allah lebih dekat dengan mengetahui nama-nama Allah, Asmaul Husna, mengetahui sifat-sifat Allah, kekuasaannya, ya. Termasuk ibu, ketika ibu kenal Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Ibu harus tahu Allah itu memang sangat baik, Maha Pengampun, tapi Allah juga keras siksanya, nggak main-main.
Ya Allah menyebutkan dirinya syadidul iqab. Gak main-main kalau menyiksa itu. Bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang suka zalim, yang suka dosa dan maksiat, Allah akan membinasakannya, menghancurkannya, menyiksanya, ya, menyesakkan dadanya. Termasuk Allah akan menghalangi dan memutuskan rezekinya. Musibah yang terjadi itu kebanyakan karena ulah tangan kita sendiri, karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibah, ya, fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Nah, kalau kita tahu Allah itu keras siksanya di dunia, apalagi di akhirat, maka kita harus hati-hati. Jangan, ya, sembarangan melanggar batasan-batasan Allah. Jika di satu kampung ada yang terkenal preman yang paling galak, paling bengis, ya, di suatu wilayah ada preman terkenal nih. Kalau kita ngelihat dia dan dia ngelihat kita, habislah kita. Peraturannya pokoknya nggak boleh ngelihat dia. Ngelihat dia dianggap nantangin. Kalau dia minta duit, kasih. Kalau enggak, ditebas leher kita. Ini misalnya, kita tahu ada preman seperti itu. Berani nggak kita macam-macam kira-kira? Menghindar kan? Ini ke manusia gitu. Allah itu Maha adil, tidak ada kezaliman. Orang-orang baik dikasih surga, dikasih balasan yang baik. Orang-orang yang buruk dikasih balasan yang setimpal. Nah, ketika kita tahu itu, berarti kita harus bagaimana bersikap kepada Allah. Kalau mau balasan yang baik dari Allah, balasan yang sangat luas, yang sangat besar, ya berbuat baiklah. Tapi kalau kita siap menerima siksa dari Allah, siap menerima hukuman dari Allah, berbuatlah sesuka hati. Siap nggak dihukum sama Allah? Pertanyaannya. Allah mencabut nikmat mata saja dari kita nggak bisa melihat. Allah mencabut, ya, sedikit saja nyawa, oksigen aja dihilangin, nggak bisa bernapas kita. Ya Allah tuh Maha Kuasa. Dan di akhirat, lihat ancamannya di neraka bagaimana. Jadi kita mengenal Allah supaya kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Yang baik ya dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Contoh lagi, saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina? Allah menguji mereka. Betul? Allah menguji mereka, apakah kita berbaik sangka kepada Allah atau berburuk sangka pada Allah? Berbaik sangka kepada Allah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka berburuk sangka. Mana Allah? Allah nggak ada, kata mereka. Allah membiarkan kaum muslimin terbantai. Kenapa nggak ditolong? Allah lemah. Persis seperti perkataan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullah maglula. Gulat aidihi malu'inu bima qalu. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Mereka ngomong yang buruk tentang Allah. Justru tangan mereka yang terbelenggu dan mereka dilaknat atas ucapan mereka. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi semua kejadian di dunia ini? Kalau kita kenal Allah, kita akan berbaik sangka. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina itu ujian. Allah tidak akan membiarkan habis umat ini.
tidak akan membiarkan kalah terus-menerus. Kalahnya mereka untuk menjadi bahan muhasabah, introspeksi, ya, bagi kaum muslimin itu sendiri. Bagaimana saat ini kaum muslimin banyak terjangkiti fitnah dunia. Lebih cinta dunia daripada cinta akhirat. Di mana kaum muslimin saat ini sangat mudah dipecah belah, bercerai-berai. Ya, bagaimana kaum muslimin tidak akur di depan mata Yahudi, di barisan kaum muslimin malah berantem. Ya. Ribut terus di sesama mereka, saling serang di antara mereka, saling membenci, saling menyakiti. Allah ingin kaum muslimin sadar akan agamanya, ingin kaum muslimin bersatu di atas agamanya, sehingga kewibawaannya tumbuh, tidak hilang di depan kaum orang-orang kafir. Jadi pasti ada hikmah. Terlebih bagi mereka yang meninggal dunia, insya Allah mudah-mudahan mereka mati syahid. Itu hikmah bagi mereka. Ya, idaman setiap muslim bisa masuk surga gitu. Nah, jadi ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, yang pertama tadi mengenal Allah lebih dekat. Caranya, ibu harus tahu nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hikmah-hikmahnya, harus tahu. Cara yang kedua supaya bisa berbaik sangka kepada Allah. Cara yang kedua, memperbaiki amalan. Memperbaiki amalan. Seperti perumpamaan tadi, seorang karyawan yang bekerja dengan baik dan profesional akan mudah berprasangka baik di akhir bulan. Tapi jika dia bermalas-malasan, dia sering tidak masuk dengan aneka ragam alasan, sulit bagi dia berprasangka baik di akhir bulan. Entah gajinya dipotong atau dipecat. Susah berbuat baik, ya, susah berprasangka baik. Nah, seorang hamba sangat mudah berbaik sangka kepada Allah jika dia melihat amalannya baik, amal pribadinya baik. Ya, karena prasangka baik kepada Allah dibangun atas bagusnya amalan. Apabila amalan seseorang itu buruk, sulit untuk berprasangka baik. Kalau sehari-harinya ngebangkang ke suami, nggak nurut, berantem terus, ya, sehari-harinya ngedolimin tetangga, ngeganggu tetangga, berantem terus sama tetangga. Sholat 5 waktunya ditinggalkan, durhaka kepada orang tua. Orang seperti ini apakah bisa berbaik sangka kepada Allah? Akan sangat sulit. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'mina ahsanadz dhanna billahi fa ahsanal amal, wa innal fajira asa'adz dhanna billah fa asa'al amal. Sesungguhnya seorang mukmin berprasangka baik kepada Allah, maka dia pun memperbagus amalannya. Dan orang fajir, orang yang jahat, berprasangka buruk kepada Allah, maka dia pun berbuat buruk atau buruklah amalannya. Jadi kita harus berusaha memperbaiki diri, memperbaiki amalan. Berusaha menasehati diri kita sendiri, berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki diri, memperbaiki amalan yang hasilnya membuat kita yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu beres-beres di rumah, rapih-rapih, nyapu, ngepel, lap-lap, cuci piring segala macam. Ibu masak masakan kesukaan suami, ya. Ruangan rumah dibuat harum, jauh dari kotoran kucing, kotoran ayam,
segala macam gitu ya, bersih, rapi, kinclong, dan ibu pun berhias, berdandan di depan suami. Kira-kira suami datang bakal tersenyum dan senang sama ibu, atau akan benci sama ibu? Pasti senang. Nah sekarang sebaliknya, ibu nggak beres-beres rumah, berantakan, pakaian kotor di mana-mana, nyangkut sana nyangkut sini, ya piring kotor numpuk, nggak ada makanan di rumah, yang ada tulangnya doang, ya. Kemudian ibunya seperti bebegig, tahu bebegig nggak? Orang-orangan sawah tuh pakaiannya kan nggak jelas gitu, udah nggak mandi, rambut segala macem. Suami datang, kira-kira gimana tuh suami? Pingsan. Mungkin ya. Naudzubillah, kenapa rumah seperti ini? Ya. Kita kan sulit mengharapkan kebaikan gitu. Suami bakal tambah sayang, suami bakal tambah cinta, tapi ibunya tidak menyiapkan dengan baik di rumah. Ibunya ngeselin. Gimana suami akan tambah sayang gitu. Ini contoh saja. Kita bersungguh-sungguh kepada Allah, berbuat baik, melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Insya Allah Allah akan memberikan kebaikan. Bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha la ma'al muhsinin, kata Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan kepada mereka jalannya. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya kalau kita baik, Allah pasti bersama kita. Nah jadi yang kedua caranya, jadilah pribadi yang baik, berusaha untuk memperbaiki amalan. Jangan betah dengan keburukan. Jadikan penilaian orang itu bahan muhasabah. Ibu tanya sama temannya, saya ini gimana, nyebelin apa nyenengin? Ibu tanya sama suaminya, saya istri soleha atau kurang-kurang soleha? Tanya sama anaknya, "Ma ini gimana? Mamamu ini gimana? Sudah keren atau perlu diperbaiki?" Ya, jadikan penilaian mereka sebagai bahan muhasabah. Jangan anti kritik, jangan anti nasihat. Kita sangat butuh masukan. Kita sangat butuh saran dan kritik. Kita sangat butuh nasihat. Yang kita cari ini menjadi pribadi yang baik, yang kita inginkan itu. Kalau ada orang mengkritik kita, jadikan itu penilaian. Kita seperti yang dia ucapkan nggak? Kalau seperti ya rubah. Kalau nggak sesuai dengan yang dia tuduhkan, ya kita berhati-hati jangan sampai seperti yang dia tuduhkan. Ibu ini menurut tetangga baik hati atau enggak? Nggak tahu ya? Coba tanya sama tetangganya. Ibu suka berbagi nggak sama tetangga? Ibu suka ganggu nggak sama tetangga? Gitu. Penilaian mereka itu sangat dibutuhkan. Jangan anti dengan bisik-bisikan mereka. Nih, berusaha menjadi orang yang baik. Dan yang ketiga, untuk bisa berbaik sangka kepada Allah, banyak bertaubat pada Allah. Banyak taubat dan istighfar. Pintu menuju prasangka baik adalah taubat nasuha, ya, taubat yang penuh dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang beriman, agar kalian beruntung. Ya, kita yakin beruntung tuh kalau kita taubat. Kalau kita nggak taubat, gimana mau yakin? Surat An-Nur ayat 31. Harus banyak taubat, harus banyak istighfar. Kita ini bukan malaikat, kita ini manusia yang penuh salah, penuh khilaf. Salah ke suami, kira-kira ada nggak? Ada nggak? Banyak. Udah taubat belum? Udah minta maaf belum?
Udah memperbaiki diri belum? Kalau sudah, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ya, tapi kalau kita nggak berubah-ubah, nikah sudah bertahun-tahun, udah belasan tahun, tapi dari dulu nggak berubah-ubah. Setiap kali orang tua suami datang, ibu cemberut, malas ngelayanin orang tua atau mertua. Dari dulu diomongin sama suami, kalau orang tua saya datang layani, tetap aja kekeh. Jadi istri yang durhaka begitu. Ya sebagian orang nggak mau berubah gitu, nggak mau dinasehatin, nggak mau dikasih tahu. Dikasih tahu sama suaminya, kamu tuh harusnya begini, begini, gitu. Harusnya cepat berubah gitu, sikap. Jangan merasa betah dengan kesalahan, jangan ngeyel ya dengan keburukan. Jadi bersegera taubat. Sama orang-orang sekitar, orang yang lebih tua. Apa kewajiban kita kepada orang yang lebih tua? Menghormati kan? Memuliakan. Kita pernah nggak songong sama yang lebih tua usianya? Sama kakak, sama tetangga yang lebih tua, sama suami yang lebih tua umurnya. Sama yang muda apa kewajiban kita? Menyayangi adik kita, tetangga yang lebih muda, teman kita yang lebih muda. Kita harus sayang sama mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, nasihatin mereka. Kata Rasulullah kan, laisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona. Bukan golongan kami orang yang nggak bisa memuliakan yang lebih tua, yang nggak bisa menyayangi yang lebih muda. Nah ini kita perhatikan, kita rubah diri kita, bertaubat pada Allah, perbaiki diri. Dengan berubah menjadi lebih baik, kita lebih mudah berprasangka baik pada Allah. Ya, ini 3 cara untuk berbaik sangka kepada Allah. Sekarang pembahasan selanjutnya, larangan buruk sangka kepada Allah dan contohnya. Kalau kita wajib berbaik sangka kepada Allah, maka buruk sangka itu dosa besar. Bahkan bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Ayat ini berkaitan ketika perang Uhud. Ibu pernah dengar kisah perang Uhud? Terjadi peperangan antara orang-orang kafir dengan orang-orang muslim. Jumlah orang muslim sangat sedikit. Awalnya orang-orang Islam menang, kaum muslimin menang. Awalnya Rasulullah menempatkan sekitar 50 pemanah di bukit pemanah, ya. Kemudian yang lainnya berperang. Kata Rasulullah, jangan pergi kemana-mana. Dalam keadaan menang maupun kalah, jangan turun kamu sebagai pemanah, biar memantau dan bisa menyerang musuh. Nah, kaum muslimin menang di awal-awal. Kata sebagian pemanah, udah selesai ini perangnya. Udah menang tuh, orang-orang kafir udah pada lari meninggalkan harta bendanya. Yuk kita turun. Kata pemimpinnya, jangan turun. Rasulullah bilang kita jangan kemana-mana, menang ataupun kalah. Ini udah selesai, kata sebagian. Akhirnya sebagian pemanah itu turun. Maka orang kafir muter lewat belakang dan menyerang para pemanah, membunuh mereka. Kemudian menyerang kaum muslimin dari 2 arah, dari bukit pemanah dan juga dari depan. Kaum muslimin pun kocar-kacir dan terbunuh 70 orang para sahabat. Nah, disinilah orang kafir, orang musyrik berprasangka buruk kepada Allah. Bagaimana prasangka buruk mereka? Orang Islam pasti habis. Rasulullah pasti mati dan para sahabatnya. Islam gak akan ada lagi. Ini prasangka buruk.
Padahal Allah sudah menjamin akan membela Rasulullah, membela kaum muslimin. Allah pasti menyelamatkan dan akan menjadikan Islam ini tersebar. Nggak akan habis di perang Uhud. Tapi mereka berprasangka buruk, wah Allah nggak bakalan bisa nyelamatin mereka lagi. Yang kedua, mereka berprasangka ini nih gara-gara kesalahan Muhammad. Coba kita nggak usah ikutan perang. Ya, mereka nggak yakin kalau itu takdir. Seharusnya yakin ini dengan takdir Allah kejadian ini. Dan mereka juga nggak tahu kalau kejadian itu ternyata ada hikmah yang besar. Padahal setiap perbuatan Allah, setiap kejadian pasti ada hikmah yang sangat besar, kita tahu ataupun kita nggak tahu. Nah itulah prasangka mereka, berprasangka buruk kepada Allah. Nah kita nggak boleh. Maka ibu-ibu, contoh-contoh prasangka buruk pada Allah itu banyak. Barang siapa yang mengira orang-orang kafir akan terus-menerus menindas kaum muslimin, hingga kaum muslimin habis, maka dia telah berprasangka buruk pada Allah. Kaum muslimin di Palestina akan Allah menangkan atau tidak? Pasti. Waktunya kapan? Allahu a'lam. Yang jelas syaratnya harus terpenuhi. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi tidak akan terus-menerus menang orang-orang kafir itu. Yang berkeyakinan kayaknya udah habis deh kaum muslimin, gak bakalan ada harapan lagi, sudahlah, kayaknya bakal kalah, gak akan menang, maka dia berprasangka buruk pada Allah. Kemerdekaan negara kita itu karena para pahlawan, para ulama dahulu tidak pernah putus asa, tidak pernah berprasangka buruk pada Allah. Mereka yakin para penjajah ini akan pergi dari negara kita. Allah pasti memenangkan atas perjuangan kita. Walaupun pakai bambu runcing, walaupun musuh pakai tank, musuh pakai pesawat tempur, mereka tetap berani melawan para penjajah. Ya. Jadi siapa yang berprasangka seperti itu, dia prasangka buruk pada Allah. Seharusnya berprasangka baik. Selagi kita di atas iman dan takwa dan berjuang, Allah pasti memberikan pertolongan. Contoh lagi, siapa yang mengira kalau kita bertobat nggak akan diampuni? Ada orang membunuh 99 nyawa, bayangin Bu. Satu RT dibunuh, dibantai. Terus dia datang ke ibu, Bu saya pengen taubat. Jawaban ibu apa? Yang dibunuh termasuk keluarga ibu. Hah? Suami ibu, anak ibu dibunuh sama dia. Pernah dengar ada yang membunuh satu keluarga? Ya? Satu keluarga dibantai, sampai bayi-bayi kecil dibunuh juga. Itu belum banyak tuh. Ini 99 nyawa. Dia pengen taubat. Menurut ibu bisa nggak dia taubat? Dia datang ke ahli ibadah. Saya pengen taubat. Saya sudah membunuh 99 nyawa. Wah, kata ahli ibadah. Parah ini. Mana ada taubat. Udah parah banget ini membunuhnya. Nggak ada pintu taubat kata si ahli ibadah. Ahli ibadah ini nggak ngerti gitu. Dia berprasangka buruk pada Allah. Maka dibunuhlah dia, si ahli ibadah ini. Karena kesel gitu ya. Putus harapan, dibunuh. Maka akhirnya jadi membunuh berapa? 100. Tapi jiwa itu ingin cari kebenaran, nggak bisa ya saya taubat itu. Saya capek dengan jadi penjahat itu, pengen jadi orang baik. Datang ke ahli ilmu, saya bisa taubat nggak? Kata ahli ilmu, apa yang menghalangi dari taubat? Jika kita bertobat, Allah pasti menerima dan mengampuni kita.
maka bertobatlah orang tersebut. Belum melaksanakan banyak ibadah, kata ahli ilmu, engkau harus hijrah. Tinggallah di kampung sana, di sana banyak orang-orang soleh. Tinggalkan desamu yang lama, ya, teman-temanmu, lingkunganmu, pergi ke kampung yang soleh di sana. Di tengah perjalanan meninggal dunia, maka malaikat rahmat dan azab pun berselisih. Kata malaikat rahmat, ini orang udah taubat. Kata malaikat azab, dia belum berbuat apa-apa, baru taubat doang. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat yang lain. Coba hitung jarak dia ke tujuan dengan jarak dia dari negeri asal. Ternyata lebih dekat ke tujuan sehasta. Disebutkan yang lain, kata Imam Nawawi, sejengkal. Ini hadis cerita ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada nggak kitab Riyadhus Shalihin? Ya, bab taubat, ada hadisnya di situ. Karena lebih dekat ke tempat tujuan, Allah mengampuni dosanya. Dan dibawa oleh malaikat rahmat. Bayangkan. Ya. Siapa yang mengira ketika kita taubat Allah tidak akan mengampuni, dia telah berburuk sangka pada Allah. Maka seorang hamba harus tetap yakin, berprasangka baik. Kalau kita taubat, kita benar-benar sungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah, ingin menjadi lebih baik, Allah pasti menerima taubat kita dan mengampuni seluruh dosa kita. Nol lagi. Gak cuma pom bensin yang bisa dari nol. Ya, kita bisa kembali dari nol. Jadi mau kapan nih taubatnya, ibu-ibu? Apalagi sebentar lagi Ramadan, ya. Kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Rasulullah setiap hari itu 70 kali lebih taubat istighfar. Padahal beliau nggak punya dosa. Beliau udah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi beliau ingin mengajarkan kita. Kita harus tahu diri gitu ya. Sebagai manusia banyak salah, perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar. Nah, kita harus yakin. Siapa yang nggak yakin Allah akan mengampuni, dia berburuk sangka pada Allah. Contoh buruk sangka lagi. Siapa yang mengira ketika kita bertakwa kepada Allah, beramal soleh, kita nggak akan bahagia, kita akan sulit rezeki, maka dia telah berburuk sangka pada Allah. Ada orang bertakwa nih, ada orang soleh, kira-kira dia bakal bahagia nggak? Rezekinya akan mudah nggak? Kalau ada yang mengira dia nggak akan bahagia, dia nggak akan mudah rezekinya, akan susah hidupnya, maka dia telah berprasangka buruk pada Allah. Karena Allah akan menjamin kebahagiaan, ketenangan, menjamin rizki orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan apa, Bu? Beras. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia sendiri nggak nyangka bakal dapat rezeki itu. Apalagi yang dia sangka gitu. Yang nggak dia sangka akan dia dapat. Seperti durian runtuh, seperti emas turun dari langit. Dia nggak pernah ngira. Ya dia mengiranya dapat sih, tapi nggak sebesar ini gitu. Dia mengira kalau jualan es cincau, rezekinya adalah untung dari hasil jualan. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, selama berjualan, dia tidak melakukan dosa maksiat, dia membantu yang membutuhkan, dia sholat tepat waktu, mampir dulu ke masjid ketika azan berkumandang, dia dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-duga, bukan keuntungan dari cincaunya, tapi dari mana saja yang dia nggak tahu. Tiba-tiba dia ditawari untuk umroh. Ya, Bapak berangkat umroh ya. Bapak orang baik, Bapak orang soleh. Dia dikaruniai rezeki dari yang lain. Tiba-tiba dia ditanya, ada enggak
orang yang bisa bantu, ya, misalnya mengurug rumah sakit. Ada rumah sakit butuh tanah urugan. Nah, karena si bapak jualan cicau ini punya banyak kenalan, oh coba saya tanyakan ke teman saya di sana. Ternyata temannya bisa, dia dapat untung miliaran dari hasil urugan tanahnya. Ini salah seorang bapak cerita begitu. Dulu dia kontrakan kecil, petakan, kemudian ada kebutuhan tanah urugan untuk rumah sakit dan dia arahkan ke pemilik tanah, dia dapat untungan miliar untuk satu proyek tersebut, bayangkan. Gak pernah terduga gitu. Gak pernah terduga. Tiba-tiba dapat beasiswa untuk sekolah. Rezeki nggak? Rezeki. Allah sangat mudah. Yang penting apa? Bertakwa kepada Allah. Demikian juga, siapa yang mengira? Siapa yang mengira nih? Kalau kita maksiat, kita berbuat dosa, Allah akan membiarkan kita enak-enakan aja. Allah tidak akan menyiksa kita, menghukum kita, maka dia telah berprasangka buruk pada Allah. Ini kebalikannya. Ketika ibu mau berbuat dosa nih bu, ibu berpikir nggak ini Allah tahu nggak? Allah tahu nggak? Siapa yang mengira Allah nggak tahu, dia berburuk sangka sama Allah. Setelah ibu tahu, kalau Allah tahu, Allah akan diem aja, udah biarin aja deh, terserah. Atau Allah akan membalas kita. Membalas kita. Kalau ibu mengira Allah nggak akan membalas kita, kita berprasangka buruk sama Allah. Contoh gini deh, ibu-ibu lagi ngerumping, ngerujak, ngomongin tetangga, Allah dengar nggak? Siapa yang ngira Allah nggak dengar obrolan kita, gibahan kita, gosip kita, berarti dia berprasangka buruk sama Allah. Menuduh Allah tuli dong. Padahal Allah As-Sami, Maha mendengar. Tetangga sih nggak dengar. Allah dengar nggak? Nah, kita asik gibah dan kita tahu Allah lagi dengerin. Ibu tahu tidak, ketika kita gibah, Allah itu akan marah. Allah senang apa marah coba? Allah akan menghukum kita nggak? Yakin? Atau membiarkan kita udah gibah aja sesuka hati? Atau kalian akan dihukum? Kalian akan dipermalukan, kalian akan dibongkar aibnya, kalian akan diseretkan rezekinya, kalian akan dihancurkan, dibinasakan. Ayo. Kita gibah loh bu. Kita ngomongin orang itu tetangga emang begitu ngeselin, ngomongin biasa gitu. Allah dengar dan Allah tuh akan membalas. Kalau kita mengira Allah nggak akan membalas, nggak akan menghukum kita, kita telah berprasangka buruk sama Allah. Allah tidak akan membiarkan orang yang baik dengan orang yang buruk sama, nggak bakalan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Nggak mungkin. Yang satu nggak pernah gibah, yang satu sering gibah, terus dua-duanya sama-sama diberikan kebaikan, nggak akan. Nggak adil kalau kayak gitu. Allah Maha Adil, yang gibah akan dihukum. Makanya Allah larang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian menggibah satu sama lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu? Tentu tidak mau. Itu kata Allah dalam surat Al-Hujurat. Ya, jadi prasangka buruk pada Allah tuh banyak banget macamnya. Ketika ibu berbuat baik ke suami, jadi istri soleha lahir dan batin. Ya, benar-benar jadi istri yang sangat dicintai, disukai oleh suami. Suami itu pengennya gimana gitu.
ibu ikutin dan ibu membuat suami bahagia, ibu yakin nggak Allah itu akan ridho sama ibu, akan memberikan balasan sama ibu, memudahkan rezeki ibu, memudahkan urusan ibu? Yakin nggak? Yang nggak yakin dia berprasangka buruk sama Allah. Ketika ibu durhaka sama suami, nggak mau nurut, membangkang, nggak sopan, nggak mau melayani, ibu yakin nggak? Atau ibu yakin nggak Allah tuh akan membiarkan begitu aja gitu, ibu sebebas-bebasnya? Allah nggak akan menghukum ibu, nggak akan menyeretkan rezeki ibu, nggak akan membalas ibu. Kalau ibu yakin Allah nggak akan membalas, berarti kita berprasangka buruk sama Allah. Apakah bisa dipahami maksud berbaik sangka pada Allah seperti apa? Berburuk sangka kepada Allah seperti apa? Berbaik sangka kepada Allah itu kita berprasangka tentang Allah sebagaimana mestinya. Kalau orang baik ya dapat kebaikan, orang buruk ya dapat keburukan, itu baik sangka namanya. Bukan baik sangka orang buruk tetap baik. Sama gitu. Nah sekarang gini, ada pembunuh satu keluarga terus nggak dipenjara, nggak dihukum. Ini kita prasangka baik sama pemerintah atau enggak? Kayak gini. Kan nggak benar seperti itu kan? Pasti pemerintah akan menghukum yang membunuh. Jadi seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Yakin tentang Allah sesuai sebagaimana mestinya. Ya. Kalau ada prasangka-prasangka buruk, segera berlindung pada Allah, itu dari syaitan. Kita diuji dengan kebaikan, keburukan, selalu siap. Selalu berprasangka baik pada Allah. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan ibu sekalian dan bisa dipahami. Ya, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dari ibu-ibu, dipersilakan. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu Ustaz tadi, kalau ada orang yang berbuat zalim dan lain-lain seperti yang tadi 99 orang dibunuh dan dia ingin bertobat. Nah, apakah dia sudah dengan Allah sudah memberi tobat pada dia? Apakah tidak dihukum kesalahan-kesalahannya? Pastikan Allah itu tidak sebegitu saja langsung itu jahat luar biasa, tapi dengan tobat akan dihapus semuanya. Apa Allah tidak akan menghitung kembali itunya kesalahan yang dulu? Mungkin bisa jadi dia mengalami siksaan di neraka dulu atau sesudah bersih langsung dimasukkan ke surga. Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ibu-ibu, perlu kita ketahui syarat tobat itu ada 6. Ya, penuhi syaratnya. Yang pertama, ikhlas. Jangan tobat karena ingin dapat dunia, ingin dapat kerjaan, tobat dulu. Ingin dapat suami, ingin dapat istri. Ya, jadi ikhlas karena Allah, ingin selamat dari neraka, benar-benar karena Allah bertobat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kalau membunuh, jangan membunuh lagi. Kalau pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Kalau pernah gibah, jangan gibah lagi. Tinggalkan. Yang ketiga, menyesali. Jangan dibanggakan. Ya, dosa maksiat itu harus kita tutup dan kita sesali. Bukan diumbar, bukan diceritakan, dibanggakan lagi. Ya, ketika ngelihat ada orang lewat, oh itu mantan saya dulu tuh. Ya, dulu masa-masa ya muda. Itu masa lalu yang dosa, ngapain harus dibanggakan gitu. Harus disesali, harusnya malu. Yang keberapa ini? Keempat, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Menutup pintu supaya tidak terulangi lagi. Ya, kayak tadi punya mantan, jangan menghubungi mantan. Karena cinta itu tidak mengenal usia. Baru tadi pagi saya dapat status di Facebook, dia menikahkan orang tua usianya 75 dengan
Orang yang pernah disukai 76 tahun. 76 dengan 75 tahun. Udah nenek-nenek banget. Udah kakek nenek banget, tapi perasaan itu ternyata masih ada. Makanya bahaya ketemu mantan itu. Jadi kalau kita mau menutup pintu taubat, harus menutup pintu-pintu, jangan buka celah gitu. Ya. Harus ditutup pintu. Kemudian yang kelima, nah ini pertanyaan Ibu, kalau ada hak dengan manusia harus diselesaikan. Pernah mencuri, kembalikan hasil curian. Pernah korupsi, kembalikan hasil korupsinya. Jangan menikmati hasil kejahatan terus bilang tobat, nggak bisa. Kembalikan dulu. Ya kalau perlu, misalkan uangnya udah kepake, ya kita catat sebagai hutang. Makanya jangan sembarangan mencuri atau korupsi, karena kalau tobat harus dikembalikan itu. Dan kalau membunuh, seperti Ibu tanyakan, harus minta kehalal dari ahli yang dibunuh. Entah kisos, kita dihukum bunuh juga kalau pemerintahnya menerapkan hukum kisos, atau diat, si keluarga minta bayaran, atau kita minta kita dipenjara, ya kita dipenjara. Si pembunuh harus siap menerima hukuman gitu. Entah dia dihukum bunuh juga, entah dia dihukum bayar, entah dia dipenjara, pasrah kepada keputusan hukuman. Jadi harus mengakui, ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan yang keenam, masih ada waktu sebelum waktu habis, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan sakaratul maut, atau sebelum matahari terbit dari barat. Jangan sampai terlambat. Ya, jika 6 syarat ini terpenuhi, kita bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni seluruh dosanya. In ataita biqurabil ardi khotoya sa'ataituha biqurabiha magfiratan. Jika engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, kami akan datang dengan ampunan sebesar itu juga. Jadi nggak akan ada lagi, Bu, siksaan, nggak akan lagi dosa. Bersih. Makanya ini mumpung kita hidup, segera banyak tobat, segera istighfar, segera memohon ampun, segera minta maaf kalau punya salah sama orang. Mumpung kita hidup ini, Ibu, ya, segera berubah. Ubah sikap-sikap kita yang merugikan itu, rubah. Jadi orang baiklah. Allah akan memberikan kemudahan, memberikan rizki, memberikan jalan keluar, ya, memberikan kebahagiaan, ketenangan bagi hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya waktunya sudah cukup, ibu-ibu. Ya, saya khawatir ibu-ibu belum masak buat makan siang. Iya. Jadi walaupun ibu rajin ngaji, tetap ya di rumah terdepan. Di rumah udah nggak ada cucian piring kan? Udah nggak ada cucian baju kan? Nah, iya, sebelum ngaji itu rapi-rapi dulu. Jangan alasan ngaji pekerjaan rumah terbengkalai. Ya, suami pulang udah rapi, jangan sampai juga kurang rapi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Dimaafin gak, Bu? Nah, tolong dimaafin kalau ada salah ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.